Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel DPC Permai Tangerang. Saat ini saya lagi di LBH Jakarta dalam rangka kunjungan kepada LBH Jakarta. Tadi kita sudah selesai sharing-sharing, bincang-bincang terkait hal-hal yang sekiranya perlu kita dapatkan gitu sebagai organisasi permahi yang mana memang konsennya untuk di segmen hukum yang memang membantu masyarakat di dalam aspek hukum. Tadi kami sudah melakukan beberapa sesi presentasi dan tanya jawab. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu narasumber yang mengisi mengisi sharing-sharing kita tadi, yaitu ada Bang Al-Ghifari Saleh ya, sebagai pengacara publik. Mungkin hal yang sekiranya kita perlu ketahui untuk teman-teman semuanya setelah kami tadi melakukan diskusi sharing-sharing, mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama mungkin saya ingin tahu Bang, sebenarnya LBH Jakarta itu seperti apa sebenarnya Bang, dalam hal bantuan hukum, bagaimana proses LBH Jakarta itu dalam menangani klien-klien gitu. Mungkin pemahaman sederhananya seperti apa gitu. Ya, boleh. Silakan Bang. Ya, jadi LBH Jakarta ini memang fokus ya menangani kasus-kasus warga yang tidak mampu, warga yang buta hukum, marginal gitu ya, tertindas, dan mereka nggak punya akses untuk mendapatkan bantuan hukum. Bisa ke LBH Jakarta, nanti LBH Jakarta tentu ada proses penerimaan awal ya, konsultasi, lalu kemudian nanti ada pendalaman fakta-fakta dari dokumen maupun bukti-bukti dan yang lain-lain. Nah, kalau menurut LBH Jakarta memang itu kasusnya berdampak luas, ada pelanggaran hak asasi manusia gitu ya, LBH Jakarta akan menangani. Nah, itulah yang disebut dengan penanganan kasus secara struktural di LBH Jakarta. Mungkin itu. Oke teman-teman, jadi ternyata di dalam bantuan hukum itu ada jenisnya dan ada tadi disampaikan oleh Bang Al-Ghifari ya. Oh ternyata ada bantuan secara struktural gitu ya. Mungkin bisa diperjelas lagi Bang, bantuan hukum struktural itu seperti apa dan apa bedanya dengan bantuan hukum yang lain. Mungkin bisa dijelaskan macam-macam bantuan hukum mungkin Bang, biar semuanya paham gitu apa aja kerjaan dari tupoksi dari LBH Jakarta. Silakan Bang. Ya, jadi memang LBH Jakarta melihat persoalan hukum itu ada faktor-faktor ya di luar hukum yang menyebabkannya, terutama faktor-faktor kebijakan ya, faktor-faktor sosial politik ekonomi gitu. Nah inilah yang diadres, yang disasar oleh LBH Jakarta, LBH YLBHI seluruh Indonesia, kita dengan analisis bantuan hukum struktural itu. Nah, kalau misalnya kita memang tidak ada salahnya membantu seseorang berdasarkan kasusnya secara individual ya, misalnya ke pengadilan atau ke lembaga-lembaga hukum yang lain, terus misalnya dia menang mendapatkan haknya gitu. Tapi kemudian ya kita harus melihat juga lebih dari itu ya. Misalnya di LBH Jakarta kita melihat itu dari aspek struktural tadi, jadi kita menyasar kebijakannya. Oleh karena itu LBH sering ya menggugat misalnya ada kebijakan-kebijakan yang bermasalah yang pada akhirnya nanti akan berimpact ke warga-warga yang marginal ini, warga-warga nggak mampu dan yang lain-lain yang didiskriminasi ini. Nah, bantuan hukum yang dilakukan secara umum yaitu untuk akses to justice ya, untuk mendapatkan pendampingan ya, dan memang itu hak konstitusional, biasanya kita menyebutnya bantuan hukum konstitusional begitu. Nah, dan di sisi lain juga ya ada bantuan hukum, pendampingan hukum yang diberikan karena kewajiban profesi. Nah, itu yang disebut dengan bantuan hukum pro bono. Jadi secara gratis diberikan oleh pengacara yang karena kewajiban profesinya, karena dia mempunyai alokasi ya dari pendapatan dia untuk itu juga, ya itu yang perlu dilakukan oleh pengacara-pengacara, yaitu melakukan bantuan hukum secara pro bono gitu. Mungkin itu. Oke teman-teman, jadi gitu teman-teman, ternyata bantuan hukum itu banyak jenisnya gitu ya. Mungkin yang sangat difokuskan mungkin ya Bang dari LBH Jakarta ini adalah LBH bantuan hukum secara struktural. Yang mana kalau yang sederhana yang bisa dipahami adalah
bantuan hukum secara struktural itu kita melihat kasus itu tidak hanya per case gitu ya. Dalam artian bukan tetapi melihat kasus itu secara kompleks gitu. Melihat kasus itu dari hulunya gitu. Kenapa kasus ini terjadi? Apakah ada singgungannya dengan pemegang kebijakan terkait? Nah, di situ LBH Jakarta menelisik riset ya Bang, mengkaji suatu persoalan itu dan kemudian mengadvokasikannya, dan ternyata alhamdulillah ya Bang, banyak kasus-kasus yang akhirnya LBH Jakarta menang ya. Ya, bisa gitu. merubah kebijakan gitu. Itu seperti itu. Oke, mungkin terakhir mungkin Bang, pertanyaannya, mengingat banyak ya kasus-kasus di LBH Jakarta, tadi sudah disampaikan bahwa per hari per pekan atau jangka waktu tertentu itu kasus-kasusnya banyak, ribuan, puluhan ribuan gitu kan. Nah, seperti apa sebenarnya mekanisme penanganan atau manajemen kasusnya dari dari kawan-kawan di LBH Jakarta gitu? Bagaimana mengorganisirnya gitu? Saking banyak kasus gitu, bagaimana Bang cara penanganannya? Ya, semua itu kan kita tidak mampu dan tidak bisa mendampingi secara langsung ya. Makanya kita tadi mengidentifikasi kasus yang memang dia kasus ini lebih berdampak luas gitu, lebih jadi asal muasal dari kasus-kasus yang lain gitu, misalnya dari soal kebijakan yang menyebabkannya gitu. Nah, oleh karena itu ya kasus itu yang tidak kita dampingi secara langsung itu kita dampingi secara asistensi berjalan gitu ya. Jadi misalnya kita memberikan saran hukum, menyarankan dalam proses pembuatan dokumen hukum dan lain-lain, tapi warganya atau masyarakatnya yang menjadi yang berkasus jalan sendiri gitu, mengedraft sendiri gitu-gitu. Kita memberikan asistensi. Ada juga yang kita ngedraft tapi si korban atau si orang yang berkasus ini dia mengupayakan kasusnya itu atas diri sendiri gitu. Jadi kita menyebutnya itu biasanya pendampingan secara berjalan gitu. Nah, memang ada beberapa kasus yang kita dampingi secara langsung. Nah, itulah kasus-kasus yang struktural tadi. Nah, di luar dari ini ada juga kita punya mekanisme rujukan dan transfer. Jadi kasus-kasus yang menurut kita tidak struktural, tapi ini memang ada kasus hukum dan perlu mendapatkan bantuan hukum gitu ya, itu kita rujuk ke organisasi lain yang merupakan jaringan kerja LBH Jakarta gitu. Bang, ada terakhir Bang, bukan terakhir sih, tapi dua pertanyaan terakhir yang sekiranya penting untuk kita sama-sama kita ketahui. Tadi kan kita membahas masalah pinjol ya, yang memang sangat high gitu kan di media sosial, di publik gitu kan dibicarakan. Apa sebenarnya mungkin Abang bisa ngasih advice gitu pada masyarakat atau ngasih wawasan terkait pinjol ini, apa sih yang perlu kita ketahui, perlu kita antisipasi terhadap pinjol ini? Mungkin silakan Bang. Ya, yang pertama ya usahakan jangan sampai terjebak lah pinjaman online ini ya. Tapi sekalipun misalnya udah terlanjur basah ini ya, pahami hak-hak ya, pahami hak-hak sebagai konsumen ya, sebagai pengguna layanan aplikasi pinjaman ini, karena di situ kan ada resiko-resiko yang kemudian juga akan muncul gitu ya. Nah, hak-hak ini kita pahami gunanya untuk bisa memitigasi, mengelola ya resiko-resiko yang muncul ini, sehingga kita ketika mengalami pelanggaran, misalnya kita diteror, diintimidasi dan lain-lain, kita udah paham nih hak kita, kita bisa melapor secara hukum. Itu nggak benar, misalnya itu ada proses pelanggaran hukum dalam proses penagihan, kita bisa lapor misalnya hal ini ke kepolisian, ke OJK dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya ada dalih bahwa tidak terdaftar dan lain-lain, ya ini di sini sebenarnya peran dari warga masyarakat beserta juga dengan para pengambil kebijakan untuk mendorong sebenarnya harus ada lahir nih satu aturan yang komprehensif mengatur soal pinjol ini. Jadi pada intinya buat masyarakat adalah sebelum ada aturan yang komprehensif soal ini, usahakan untuk ya jangan sampai menggunakan pinjaman online, jangan tergiur lah gitu. Tapi kemudian kalau sudah terlanjur basah, terjebak, terus kemudian mengalami berbagai teror dan intimidasi, ya
kita punya hak secara hukum untuk melapor, kita punya hak secara hukum untuk meminta pertanggungjawaban itu. Dan saya rasa pemerintah juga udah mulai melihat ke arah situ ya. Itu yang harus kita dorong bersama-sama gitu. Oke, jadi intinya pencegahan lebih diutamakan ya untuk mengetahui seluk-beluk dari pinjol ini. Mungkin terakhir banget Bang, karena waktu kita terbatas ya, karena memang LBH sangat sibuk ya, karena banyak yang berdatangan konsultasi dan langkah-langkah hukum lainnya. Mungkin terakhir pesan mungkin Bang terakhir ya kepada mahasiswa hukum, terutama mungkin yang semester akhir ya, udah mau melihat prospek ke depannya seperti apa. Pesan-pesan Abang apa kira-kiranya yang perlu dipersiapkan sama anak-anak hukum ketika menyelami profesi hukum untuk terjun ke masyarakat, membantu masyarakat, apa pesan-pesan Abang? Silakan Bang. Ya, sebagai mahasiswa hukum tentu harus memahami ya hal-hal yang diajarkan di kampus itu harus dipahami secara teoritis dan juga secara praktikal. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ya, menurut saya ya harus ikut secara praktek. Artinya kalau misalnya ada tertarik misalnya sebagai lawyer ya harus coba ikut nangani kasus, harus misalnya ikut mulai misalnya dari kasus-kasus bantuan hukum, kasus-kasus pro bono, atau kalau misalnya tertarik jadi peneliti, dosen dan lain-lain ya lihat fakta-faktanya di lapangan, riset gitu-gitu ya. Dan secara teoritis juga perdalam gitu, kajian-kajian pustaka dan lain-lain. Tapi kalau saya secara pribadi merasakan baru sangat bisa paham soal hukum dan bagaimana bisa menggunakan hukum ini untuk diri sendiri maupun bisa membantu orang. Ya setelah berpraktik, setelah melihat kasus-kasus langsung itu di lapangan seperti apa dan kita dipaksa ya ini hukum harus menjawab masalah ini gitu. Bagaimana kita bisa menjawab kalau misalnya kita nggak belajar hukumnya secara serius gitu. Dan menurut saya itu penting. Jadi kita bisa tahu kalau kita nggak tahu apa-apa sebenarnya setelah kita ngelihat kasus-kasus dan kejadian-kejadian real di lapangan itu. Oke, gitu aja ya dari kita dari DPC Permai Tangerang, hasil bincang-bincang singkat ya, bincang-bincang yang bermanfaat tentunya. Setelah kami melakukan sharing-sharing kunjungan ya, terkait diskusi tentang bantuan hukum, terkait dengan kasus yang lagi high di masyarakat gitu kan, terkait pinjol ya. Mungkin ya semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Saya sudahi saja. Terima kasih sekali lagi pada Bang Al-Ghifari selaku pengacara publik di LBH Jakarta. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Siap. Jangan lupa share ya kiriman ini postingan ini supaya banyak yang mendapatkan ilmu tentunya gitu ya.